مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita berbagai nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan sepanjang zaman yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman penuh cahaya dan ilmu ini. Hadirin yang saya hormati dan saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungi satu pesan sederhana tapi sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu jangan lelah jadi baik. Jadi kalimat ini mungkin terdengar sederhana ya, tapi sesungguhnya di balik kalimat ini terdapat makna perjuangan, keteguhan hati, dan harapan besar kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan itu tidak selalu mudah ya, dan tidak selalu dihargai oleh manusia. Saya akan menyampaikan dari isi pembahasan, yaitu mengapa kita harus berbuat baik sih? Ya, banyak pertanyaan seperti itu. Dari segi itu kita bisa jelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dalam keseharian kita pasti berinteraksi dengan orang lain ya. Kadang kita berbuat baik tapi justru dibalas dengan keburukan. Kita menolong tapi dianggap cari muka. Kita jujur tapi malah disisihkan, dan kita sabar tapi orang lain memanfaatkan kesabaran kita. Maka muncullah rasa lelah jadi orang baik ya. Tapi ketahuilah ya, kebaikan bukan untuk manusia, melainkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kita lakukan adalah bagian dari ibadah, dan setiap ibadah akan dibalas oleh Allah meskipun tidak ada yang tahu dan tidak ada yang menghargai. Dalil Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 7-8 yang disebutkan di situ, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah atau debu, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Selanjutnya pada ayat ini menunjukkan bahwa kebaikan sekecil apapun, bahkan sekecil debu yang tidak tampak, tetapi Allah catat dan Allah balas. Maka jangan pernah meremehkan perbuatan baik, dan jangan pernah menyerah untuk terus melakukannya. Jadi kita teruslah berbuat baik walaupun orang lain mungkin di sekeliling kita menganggap itu tidak baik, tetapi dalam hati kita sudah tulus berbuat baik kepada mereka. Selanjutnya adapun dalil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri atau senyum. Di situ diriwayatkan hadis riwayat Muslim.
Dari hadis tersebut bisa kita jabarkan bagaimana memuliakan kebaikan. Bahkan sekadar senyum kepada sesama itu dinilai sebagai kebaikan yang berpahala. Apalagi jika kita bersedekah, membantu orang lain, menahan marah, memaafkan, menjaga lisan, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Allah akan mencatat semua perbuatan baik kita, baik itu kecil maupun besar. Dan selanjutnya, adapun pertanyaan dari jamaah yang lain, kenapa kita sering merasa lelah untuk jadi baik? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus, karena kita salah menaruh harapan. Kita berharap manusia akan membalas kebaikan kita ingin dipuji, kita ingin dihargai dan diakui. Ketika tidak mendapatkan itu semua, kita merasa kecewa. Padahal jika kita menjadikan Allah sebagai tujuan utama dari setiap amal, kita tidak akan pernah merasa rugi. Karena manusia bisa lupa, bisa ingkar, bisa berubah, tapi Allah tidak pernah lupa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 134 tentang ciri orang bertakwa. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, maafkanlah kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita perlu memaafkan orang lain. Lalu bayangkan, hanya dengan menahan amarah dan memaafkan, Allah menilai kita sebagai orang-orang yang dicintainya. Bukankah itu balasan yang luar biasa? Jadi, tetaplah berbuat baik, walaupun di mata orang lain itu belum seberapa, tapi di mata Allah itu sangatlah bermakna. Selanjutnya, kebaikan adalah jalan menuju surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kebaikan itu tidak membawa kepada apapun kecuali kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menunjukkan kepada surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa kebaikan itu akan menuju surga bagi yang berbuat baik. Jadi, meskipun dunia tidak membalas kebaikan kita, Allah telah menjanjikan surga bagi orang-orang yang terus berada di jalan kebaikan. Ya, jadi teruslah berbuat baik dan jangan berharap sesuatu kepada manusia. Selanjutnya, bagaimana sih tetap semangat dalam kebaikan? Nah, di sini saya akan meluruskan kenapa begitu ya. Yang pertama, luruskan niat kita. Lakukan